Kota Langsa telah merintis sebuah kebijakan, yaitu penataan Kota Langsa dengan mengeluarkan kanun tentang RT/RW, rencana tata ruang wilayah Kota Langsa, sehingga semua pihak yang melakukan pembangunan di Kota Langsa, baik itu pemerintah maupun non pemerintah, harus mengacu kepada RT/RW tersebut, sehingga tidak tumpang tindih dan bisa berhasil dengan baik. Berkaitan dengan taman-taman yang kita buat selama ini, karena kami melihat bahwa Langsa ini merupakan kota jasa, jadi harus kita persiapkan menjadi sebuah kota yang indah, tertib, nyaman, sehingga orang betah untuk tinggal di sini. Masyarakat harus menyadari bahwa keindahan itu adalah salah satu bagian daripada kebutuhan hidup kita. Jadi masyarakat kita mengimbau semua mereka akan sadar menjaga lingkungan, merawat lingkungan, dan juga mau menata lingkungannya supaya tetap bersih dan indah, agar menjadi Kota Langsa ini kota yang nyaman untuk kita tinggal bersama. Jadi dalam hal ini, kalau tanpa kesadaran dan kerjasama semua komponen yang ada, ini sulit kita wujudkan. Kita bercita-cita menjadikan Kota Langsa ini kota yang indah, bersih, jauh daripada sumber penyakit dan sebagainya. Jadi dengan menciptakan suasana Kota Langsa yang indah, bersih, dan nyaman, ini akan menyenangkan kita dan menjadi kebanggaan kita sebagai warga Langsa. Kita memiliki kota yang bersih dan indah, dan ini akan menjadi satu kota yang sehat dan nyaman untuk kita diami semuanya. Jadi nantinya insya Allah ada beberapa tempat itu akan disiapkan benar-benar menjadi objek destinasi wisata di Kota Langsa, yaitu RTH atau hutan Kota Langsa, dan juga hutan mangrove yang ada di Kuala Langsa. Jadi nanti 2017 insya Allah ini akan benar-benar siap dan menjadi objek wisata di Kota Langsa. Oleh karena itu ya kita berharap kepada semua sampai dengan tuntas pada masa yang akan datang. Ya, memang ada beberapa prestasi yang diraih oleh Kota Langsa sekarang ini. Baru seminggu yang lalu kita mendapatkan sebagai kabupaten kota yang menanam terbanyak di Aceh sebagai juara 2. Kemudian juga kita mendapatkan kota bersih lingkungan se-Aceh, itu juga beberapa bulan yang lalu. Dan juga beberapa penghargaan yang lain yang diberikan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh. Walaupun kita sebenarnya bukan mentargetkan pada penghargaan-penghargaan itu kita bekerja selama ini, kan, tapi karena memang ini sebuah kebutuhan kota, sebuah kebutuhan masyarakat.
dengan kita kota bersih, kita akan mendapat beberapa predikat ya, ada reward seperti Adipura, ada Green City. Itu semua ini kan bentuk bentuk motivasi atau satu motivasi lah. Tapi terlepas daripada itu, inilah kewajiban kita sebenarnya. Walaupun tidak ada reward dan sebagainya, tidak ada Adipura, tidak ada dapat kita penghargaan Green City dan sebagainya. Sebenarnya walaupun tidak ada itu, ini sudah menjadi tanggung jawab kita, karena ini rumah kita, rumah besar kita, maka harus kita yang rawat. Kan tidak mungkin orang lain yang rawat. Kita sebagai warga Langsa yang memiliki rumah besar ini, ya tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan memelihara, terutama pohon-pohon ya harus dipelihara dengan baik, karena pohon ini kalau kita tanam itu dia ratusan tahun atau puluhan tahun dia baru bisa besar, seperti diameter sampai 50 cm. Tapi kalau kita tebang ukuran menit dia musnah. Jadi inilah kesadaran ini yang harus kita bangun sebenarnya. Nah, ini kita berharap peran serta semua komponen yang ada, masyarakat, tokoh masyarakat, dan semua warga Kota Langsa yang punya kepentingan yang tinggal di Langsa ini agar ikut serta dalam berpartisipasi menjaga lingkungan, menghijaukan kota kita ini. Dan seperti kita katakan tadi, dengan kota kita hijau, bersih, ini akan menjadi kota yang nyaman, tempat yang nyaman untuk kita tinggal bersama.